Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi al-jalsah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dilimpahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Syarah Al-Jurumiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas niyabatul ya'i 'anil fathah. Kemudian pada pembahasan malam hari ini insyaallah kita akan bahas halaman yang selanjutnya, yang di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menuliskan, mencantumkan di situ as'ilatun ala ma sabaq. Sebagaimana kita telah ketahui makna dari as'ilatun ala ma sabaq, pertanyaan-pertanyaan berkaitan tentang apa? Maudhu, berkaitan tentang tema-tema atau bab-bab yang telah kita pelajari. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan kam lin nasbi min alamat. Nasab memiliki berapa alamat? Ini pertanyaan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Namun sebelum kita melangkah kepada pembahasan selanjutnya, siapa dari antum yang siap untuk membaca? Man yuridul qira'ah? Anta? Faddal. Alifan. Surat alifan. Baik. Di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kam lin nasbi min alamat. Nasab memiliki berapa tanda? Beliau menjawab khamsu alamat. Nasab ini memiliki lima tanda. Addiha alaina. Apa makna addiha alaina? Hitunglah untuk kita, atau hitungkanlah kita. Ini makna addiha alaina. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan al-fathatu. Ini yang pertama. Tanda dari nasab yang pertama adalah apa? Al-fathatu. Dan ini merupakan tanda asal dari nasab atau al-asli. Wal alifu, kemudian tanda yang merupakan tanda furu'nya adalah al-alif, alif. Dan selanjutnya adalah al-kasratu. Kemudian tanda yang ketiga adalah kasrah. Wal ya'u, yang keempat adalah ya, dan yang terakhir adalah wa hadzfun nun. Nah, kita perhatikan perkataan beliau rahimahullah ta'ala. Tanda dari nasab ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah al-fathah. Kapan ini ia berupa fathah? Telah kita bahas. Kemudian yang kedua al-alif. Kapan ia alif ini menjadi tanda bagi nasab? Telah kita bahas pula. Yaitu kapan? Ketika dia apa? Niyabah anil fathah, pada apa posisinya? Ketika berupa apa? Asmaul khamsah. Baik, mumtaz. Wal kasratu, tanda yang ketiga bahwasannya fathah ini atau afwan nasab ini tanda yang ketiga untuk nasab adalah kasrah. Kapan ia berupa kasrah? Pada jamak muannats salim.
wal ya. Dan ya kapan? Pada musanna dan jamak mudzakkar salim. Wa hadzfun nun, kapan hadzfun nun? Merupakan tanda nasab. Kapan? Hadzfun nun merupakan tanda nasab. Nah, kapan? Hadzfun nun merupakan tanda nasab. Pada apa posisinya? Pada al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Das, barakallahu fikum. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, famas sabab. Afwan, sebelumnya beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan al-muallifu thanna bil alifi ba'dal fathah. Ini perkataan siapa? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan al-muallifu thanna. Siapa muallif yang beliau maksud? Nah, Imam Al-Jurumi rahimahullah ta'ala, penulis kitab Matan Jurumi. Apa kata beliau? Thanna bil alifi ba'dal fathah. Mana thanna? Musanna, memuthannakan, mentathniyah. Nah, dengan menggunakan alif setelah fathah. Setelah fathah. Fama huwa sabab? Apa sebabnya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'anna al-fathata idza ushbi'at sarat alifan. Dikarenakan fathah ketika telah bercabang, maksudnya dari bentuk aslinya, kemudian tanda setelah dari asli tersebut atau furuknya ini, maka apa? Sarat alifan, maka akan berupa alif. Telah kita jelaskan sebenarnya ini pada pembahasan sebelumnya, dan sebenarnya tidak terlalu kita fokus untuk menjelaskan kembali. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, kaifa nu'ribu qaul al-qa'il? Bagaimana kita mengi'rab perkataan seorang yang mengatakan akramtu at-talabata. Baik. Man yuridul qira'ah? Man yuridul qira'ah? Tafaddal. Naam. Baik. Naam. At-talabatu, ini tanda tanya. As-sahih at-talabatu. Naam. 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 Alladhi a'lamaka annahu jam'u. Baik. Tagayyara halu. Naam, tagayyara halu qadihi. Naam, fama huwa al-muf fama huwa at-talib. Baik. Di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kaifa nu'ribu qaul al-qa'il akramtu at-talabah. Akramtu at-talabah, talabati atau talabatu? Nah, akramtu at-talabah, at-talabata. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bagaimana kita mengi'rab kalimat ini? Atau at-talabati, ataukah kita katakan at-talabati? Atau at-talabati yang benar? Atau at-talabati yang benar? Dan beliau mengatakan as-sahih at-talabah, atau apakah yang benar itu? At-talabatu. As-sahih at-talabata. Yang benar jawab beliau rahimahullah ta'ala adalah as-sahih at-talabata adalah dengan antum mengatakan akramtu at-talabata. Jadi ketika antum mengatakan akramtu at-talabati, benar apa salah? Khata. Akramtu at-talabatu kadzalika khata. Nah, jawab beliau rahimahullah ta'ala yang benar adalah at-talabata ketika antum mengatakan akramtu at-talabata. Saya memuliakan para siswa. Karena at-talabata di situ posisinya sebagai apa? Maf'ulun bihi, mansubun wa alamatu nasbihi apa? Fathatun zahiratun fi akhirih. Kenapa dia fathah zahirah? Nah, di sini dia karena ia berposisi sebagai jamak taksirnya. Dan ketika berposisi sebagai jamak taksir, tidak ada kaitan dengan apa yang telah dibahas pada niyabah. Faham? Baik. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan,
limadza nasabnaha bil fathah? Kenapa kita menasabkannya dengan fathah? Jawab beliau, li'annahu jam'u taksir. Karena at-talabata adalah merupakan jamak taksir. Man ladzi a'lamaka annahu jam'u taksir? Siapa yang memberitahukan engkau bahwasannya at-talabata ini adalah jamak taksir? Siapa yang kasih tahu antum? Siapa? Jawab beliau, kita mengetahui ia adalah jamak taksir dengan cara apa? Taghayyara halu mufradihi. Karena keadaan mufradnya ini berubah atau berbeda. Mufrad dari at-talabata apa? At-talib. Kemudian dari mufrad ini, at-talib ini ikut wazan fa'alah. Maka menjadi ikut wazan fa'alatun. Maka menjadi at-talabatun. Baik. Ini diantara wazan dari jamak taksir. Baik. Kemudian jawab beliau rahimahullahu ta'ala, na'am, wa ma huwal mufrad? Apa itu mufrad? Apa mufrad dari at-talabah? Apa mufrad dari at-talabah? Mufradnya adalah at-talib. Jelas sekarang? Jadi ketika antum mengatakan akramtu talabata, maka tidak ada kaitan dengan jamak muannats salim, tidak ada kaitan dengan jamak mudzakkar salim. Dikarenakan at-talabata adalah jamak taksir dari at-talib ala wazni madza? Ala wazni fa'alah. Dia ikut wazan fa'alah. Paham tuh? Baik. Kemudian kita lanjutkan perkataan beliau rahimahullahu taala dalam syarahnya, kaifa naqulu fi hadhihi al-ibarah? Lantas bagaimana kita katakan ibarah ini atau ungkapan berikut ini? Kata beliau, qama abuka, bapakmu berdiri. Au abaka, qama abuka. Limadha? Li'annahu fa'ilun marfu'un bil waw. Baik. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, bagaimana kita mengatakan ibarah ini? Ibarah yang pertama beliau cantumkan qama abuka, bapakmu berdiri. Perhatikan di situ adanya waw. Waw ini adalah merupakan tanda apa? Tanda mumtaz, tanda rafa bagi af'alul asmaul khamsa. Alhamdulillah, masih fokus. Alhamdulillah. Tanda rafa bagi asmaul khamsa. Baik, beliau mengatakan qama abuka atau abaka, atau kita katakan qama abaka. Mana yang benar? Jawab beliau, qama abuka. Kenapa antum katakan abuka? Kenapa enggak qama abaka saja? Kenapa? Beliau bertanya, limadha? Kenapa? Li'annahu fa'ilun marfu'un bil wawi. Dikarenakan abuka di sini adalah posisinya sebagai fa'il marfu'un bil wawi. Kenapa harus marfu' dengan waw? Nam niyabatan anil dhammah li'annahu min asma'il khamsah. Paham tom? Sebagai pengganti daripada dhammah, dikarenakan dia posisinya sebagai asma'ul khamsah. Paham tom? Nah, Allah yubarik fikum. Baik. Wawan, iqra hasanan. Ta'rif qama abu fa'il. Nah. Baik. Hal aku qama abu atau qama abu. Baik. Mana wa ma syartu qabiha wa bi raf'an qadatan. Nah. Mukabbaratin. Nah, mudhafatan an qafatun fa'un awli lil Allah. Baik, hasbuka, barakallahu fik, masya Allah. Mumtaz, al-qira'ah salimah, mumtaz. Baik. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan syarahnya dengan mengatakan hasanah. Wa arafna makna hasan. Ma'ruf indana. Baik. Apa kata beliau? A'rif, i'rablah. Apa yang perlu i'rab? Perkataan siapa? Perkataan yang mengatakan qama abuka, ini yang kita i'rab. Yang pertama beliau rahimahullah ta'ala mengatakan qama, mengi'rab qama. Apa qama ini?
Qama ini kata beliau rahimahullah ta'ala adalah fi'lun madin mabniun alal fathi. Adalah merupakan fi'il madhi yang mabni atas fathah. Anahu fi'lun madhi mabniun ala fathin syabab. Wa abu, adapun abu, fa'ilun marfu'un bil wawi. Dia adalah fa'il yang dirofakkan dengan apa? Dengan waw. Niyabatan anid dhammah. Waw ini sebagai pengganti dari dhammah, daripada dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsah. Dikarenakan abu adalah merupakan salah satu dari asma'ul khamsah. Paham tuh? Nah, selanjutnya beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan hal aqulu. Baik. Man yuridul qira'ah. Nah, Raden. Nah, hal aqulu. Baik. Hal aqulu, taib. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, hal aqulu qama Abu Zaidin. Nah, hal aqulu qama Abu Zaidin, apakah saya mengatakan qama Abu Zaidin atau qama Aba Zaidin? Mana yang benar kata beliau rahimahullah ta'ala? Mana yang harus saya katakan? Saya katakan qama Abu Zaidin atau saya harus katakan qama Aba Zaidin? Jawab beliau as-sahih, yang benar adalah qama Abu Zaidin. Bapak Zaid telah berdiri. Bapaknya siapa ini? Bapaknya si Zaid. Bukan bapak Zaid. Bagaimana yang kita pahami mananya ketika antum mengatakan bapak Zaid? Apa yang antum pahami? Orang itu namanya Zaid. Nah, orang itu namanya Zaid. Baik. Namun ketika antum mengatakan qama Abu Zaidin, yang berdiri ini siapa? Bapaknya si Zaid. Paham? Nah, yang berdiri ada bapaknya si Zaid. Baik. Qama Abu Zaidin. Bapaknya si Zaid telah berdiri. Limadha? Dan ini kata yang benar yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan mengatakan abu, tidak mengatakan aba. Kenapa? Tanya beliau. Nah, kenapa? Wa ma syartu i'rabiha bil wawi raf'an. Lantas apa? Syarat mengi'rab kata tersebut dengan wawu sebagai tanda rafa'nya. Apa jawab beliau? Antakuna mufradatan mukabbaratan. Yang pertama adalah hendaknya berupa isim mufrad. Hendaknya dia berupa isim mufrad. Mukabbaratan. Lalu yang kedua apa? Apa makna mukabbaratan? Bukan berupa isim tasgir. Tidak berupa isim tasgir. Baik, mudhafatan. Yang ketiga adalah hendaknya ia berupa mudhaf. Nah, Anda tanya ke antum sekarang, Abu Zaidin, terpenuhi enggak syarat yang tiga ini? Yang pertama apa syaratnya di situ? Raden? Mufrad. Nah, mufrad. Abu mufrad. Baik. Berarti ketika antum mengatakan qama aba, aba'u boleh? Boleh aba'u? Tidak boleh karena dia jamak taksir dari abu. Nah, harus hendaknya asmaul khamsah ini berupa mufrad. Kemudian yang kedua mukabbaratan, berupa isim yang tidak ditasgir. Boleh antum misalnya mengatakan Ubay? Nah, qama Ubay. Boleh? Tidak boleh juga. Yang harus antum katakan qama Abu. Ini yang kedua. Yang ketiga hendaknya berupa apa di situ, Raden? Mudhafatan, hendaknya ia berposisi sebagai mudhaf. Apa maksudnya? Ia membutuhkan mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya pada kata Abu Zaidin? Mudhaf ilaih adalah berposisi sebagai afwan. Zaidin adalah berposisi sebagai mudhaf ilaih daripada kata Abu. Paham? Alhamdulillah. Baik. Wal ana hiya mudhafatun. Baik. Dan lantas kita dapatkan sekarang dia di sini adalah mudhaf. Mudhafah. Dia diidhafahkan. Sawa'un udhifat ila dhamir. Nah, baik ia diidhafahkan kepada dhamir aulil ismi dhahir atau diidhafahkan kepada isim dhahir. Pada kata qama Abu Zaidin, ini kira-kira idhafahnya kepada dhamir atau isim dhahir? Isim dhahir. Alhamdulillah. Misal anak mengatakan qama abuka. Ini idhafahnya kepada isim qama abuka adalah idhafah kepada isim dhamir. Alhamdulillah, masih bisa fokus. Baik. Khalas? Mafhumum? Man yuridul qira'ah.
Siapa? Lanjut. Anta ya Malik. Faddal, Iqra. Nah. Hal تقول قام زيدان أو قام Zaidain. Baik. Sahih. Baik. قام زيدان. Nah. 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 أنا رفعه بالآلة Nah. أنه سنة Wal. بل Mumtaz. Masya Allah. كيف نقول الرجال Nah. يقومون Nah. أن يقومون الأفعال خمسة Min al-af'al. من Baik. لم Lam يدخل yadkhul. عليه ناصب لا يزم Ja. Wala ja. Zimun. جازم Nah. Faturfa'u. ترفع ثبوت Mumtaz. Allah yubarik fiik. Fatahallahu alaik. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita dengarkan tadi bacaan dari saudara kita yang sekaligus sebagai kameramen kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah bacaannya juga sudah lebih bagus. Alhamdulillah. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, hal taqulu qama az-Zaidani. Nah, apakah engkau mengatakan qama az-Zaidani atau qama az-Zaidaini, atau engkau katakan qama az-Zaidain? Ini pertanyaan dari beliau rahimahullah taala. Mana yang benar? Nah, secara gamblangnya beliau bertanya, mana sih yang benar? Apakah engkau katakan qama az-Zaidani atau qama az-Zaidaini? Jawab beliau, sahih al-ibarah. Ini perintah dari beliau, merintahkan kepada kita benarkan ungkapan tersebut. Yang benar adalah apa? Qama az-Zaidani. Yang benar adalah antum mengatakan qama az-Zaidani. Nah, kata beliau, fanarfa'u bil alif. Kita merofakkan. Merofakkan apa maksudnya? Apa di sini? Kita merofakkan isim apa? Isim mutsanna. Nah, ini maksudnya. Fanarfa'u bil alif. Kita merofakkan isim mutsanna bil alif dengan alif. Intum? Sebagai pengganti daripada dhammahnya. Li'annahu mutsanna, dikarenakan sahih. Pasti dia di sini adalah posisi sebagai isim mutsanna. Wal mutsanna yurfa'u bil alif, dan kita ketahui isim mutsanna itu dirafakkan dengan menggunakan alif. Apa? Kaifa naqul? Lantas bagaimana ketika kita mengatakan ar-rijalu yaqumu? Mana yang benar? Atau yaqumuna, kata beliau. Mana yang benar? Jawab beliau yaqumuna. Yang benar adalah kata yang mengatakan yaqumuna. Baik. Lianna yakumuna, kata beliau, dikarenakan yakumuna minal af'alil khamsah, merupakan bagian dari af'alul khamsah. Apa saja af'alul khamsah? Nah, salah satunya adalah yaf'ala, apa? Yaf'alani, kemudian yaf'aluna, kemudian taf'alina, kemudian nah yaf'al. Nah, yaf'aluna. Baik. Kemudian di sini kita dapatkan dia ala wazn madza? Ala wazn yaf'aluna, ya ini yakumuna di situ. Ya, kita dapatkan di atas wazan ya yaf'aluna yang merupakan bagian dari af'alul khamsah. Dan kata beliau walam yadkhul 'alaiha nasibun wala jazimun. Apa makna walam yadkhul 'alaiha nasibun wala jazimun? Dan pada kata yakumuna ini tidaklah ia dimasuki oleh amil nasab ataupun amil jazm. Tidak dimasuki oleh amil nasab ataupun amil jazm. Apa itu amil nasab, amil jazm? Amil nasab adalah amil yang menjadikan dengan masuknya amil tersebut fi'il mudhari' tersebut menjadi nasab pasti.
Jazm demikian juga dengan masuknya amil tadi juga menjadikan fi'il mudhari' tersebut menjadi majzum. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala faturfa'u bi thubutin nun, sehingga yakumuna ini dia dirafa'kan dengan bi thubutin nun. Alhamdulillah. Sehingga pada kata yakumuna ini dia dirafa'kan dengan thubutun nun, tidak dirafa'kan dengan wawu. Karena pasti af'alul khamsah di situ dia marfu'un bi thubutin nun. Nah, marfu'un bi thubutin nun. Adapun ketika dia nasab ataupun dia majzum, nah maka dia di situ dinasabkan atau dimansubkan dan dimajzumkan dengan apa? Hadfu harfin nun, dengan menghilangkan huruf nun. Itu Allah barik fikum. Baik. Insyaallah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan syarahnya pada halaman selanjutnya. Beliau mengatakan qamatil muslimati atau qamatil muslimatu bid-dhammati. Limadha? Baik. Beliau bertanya kepada murid-muridnya ketika beliau mensyarah matan jurumiyah ini. Kata beliau qamatil muslimati atau qamatil muslimatu. Mana yang benar? Apakah kita katakan qamatil muslimati atau qamatil muslimatu? Katanya beliau bid-dhammah, dengan dhammah. Kenapa? Nah, li'annaha jam'u muannatsin salim. Jawab beliau rahimahullah ta'ala, maka pada kata qamati al-muslimatu inilah yang benar dikarenakan di situ terdapat apa? Dhammah. Kenapa? Tanya beliau rahimahullah ta'ala, li'annaha jam'u muannatsin salim. Dikarenakan pada kata qamatil muslimatu, al-muslimatu adalah jamak muannats salim. Wa jam'ul muannatsis salimu yurfa'u bi dhammah, dan jamak muannats salim dirafa'kan dengan dhammah. Gitu? Law qala qailun, apabila ada orang mengatakan ja'atil muslimati, dia mengatakan ja'atil muslimati, qulna hadza khata', maka pasti kita akan mengatakan ini salah. Gak bisa kita katakan al-muslimati, oh ini paling benar. Boleh? Enggak, salah. Karena yang benar adalah qamatil muslimatu, jamak muannats salim itu turfa'u bi dhammah. Turfa'u bi dhammah. Wa laysat turfa'u bil kasrah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, qamatil muslimati, ini kata yang salah. Sehingga yang kita katakan yang benar adalah qamatil muslimatu. Baik. A'adib kata beliau rahimahullah ta'ala. Qamatil muslimatu. Nah, i'rablah kata yang mengatakan qamatil muslimatu. Qamat. Qama di situ apa kata beliau? Fi'lun madin. Wa ta'u ta'nits, dan ta yang ada pada fi'il madhi tersebut adalah ta ta'nits. Al-muslimatu, adapun al-muslimatu adalah fa'ilun marfu, adalah fa'il yang marfu. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah dhammatun zahiratun ala akhirih. Nah, tanda rafa'nya menggunakan dhammah yang nampak di akhirnya. Ma taqulu fi kila wa kilta. Ma taqulu fi kila wa kilta. Nah, lantas apa yang kau katakan pada apa? Kila dan kilta. Kila dan kilta ini kata beliau mulhaqun bil musanna. Dia itu mulhaq dengan isim musanna. Telah kita bahas mulhaq bil musanna dan mulhaq kepada apa? Jamak mudzakkar salim. Telah kita bahas pada bab sebelumnya. Baik. Kemudian ma syartu ilhaqiha bil musanna. Lantas apa syarat mulhaqnya kepada isim musanna tersebut? Apa mana mulhaq? Dia ikut serupa namun tidak sama. Ikut serupa namun tidak sama. Baik. Apa syarat mulhaq kepada mulhaqnya kila wa kilta ini kepada isim musanna? Tanya beliau rahimahullah taala. Beliau mengatakan an takuna mudhafatan ila dhamir. Hendaknya ia apa? Mudhaf kepada
dhamir, diidhafahkan kepada dhamir. Maksudnya apa? Hendaknya setelahnya di situ harus berupa apa? Mudhaf ilaih. Atau susunannya adalah hendaknya susunan terdiri dari mudhaf dengan mudhaf ilaih. Nah, ini syaratnya. Dan silakan antum garis bawahi syarat tersebut. Taqulu, engkau katakan, kata beliau rahimahullah taala. Apa di situ? Ja'at al-mar'atani kiltahuma. Nah, telah datang dua orang wanita. Kiltahuma, apa artinya? Sebagai takkidnya, sebagai penguatnya. Nah, keduanya benar datang. Nah, a'ribha, kata beliau rahimahullah taala. Kemudian kita i'rab kalimat ini. I'rablah kalimat tersebut, kata beliau. Ja'at, ja'a fi'lun madhi wa ta'u ta'u ta'nits. Ja'at, ja'a adalah fi'il madhi dan tak yang ada pada ja'at tersebut merupakan tak ta'nits. Al-mar'atani, adapun kata al-mar'atani fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi al-alifu niyabatan 'ani dhammah li'annahu madza mutsanna. Adapun al-mar'atani merupakan fa'il yang marfu' yang dirafa'kan dan tanda rafa'nya adalah apa? Alif. Kenapa harus alif? Niyabatan 'anil dhammah, karena pengganti daripada dhammah. Kenapa harus diganti dengan alif? Li'annahu mutsanna, dikarenakan dia atau kata al-mar'atani ini adalah isim mutsanna. Entum isim dua. Kiltahuma, apa i'rab kiltahuma? Kiltahuma i'rabnya yang pertama kilta. Kilta adalah taukidun marfu'un. Nah, telah kita sebutkan tadi. Kilta adalah posisi sebagai taukid marfu'. Nah, yang dirafa'kan bil alif, dirafa'kan dengan apa? Dengan alif. Niyabatan 'anil dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Li'annahu mulhaqun bil mutsanna, karena kilta ini dia dimulhaqkan kepada isim mutsanna wa yu'rabu i'rabahu, dan di i'rab sebagaimana i'rabnya apa? Isim mutsanna. Paham tuh? Nah, antum garis bawahi. Yang mulhaq juga boleh dia di i'rab dengan i'rabnya isim mutsanna, boleh. Karena ia sejatinya serupa, namun pada hakikatnya tidak sama. Ya betul? Maka ketika dia serupa, haknya pun mirip, namun hakikatnya nggak sama. Allah yabarik fikum. Baik. Aina wasalna syabab? Nasitu. Baik, nah, hasanan. Iqra, man? Adi? Awan? Nah, anta? Aden? Fadhal, iqra. Baik. Rajulan isnain. Nah. Nah. Arba'u suwarin. Arba'u suwarin. Nah, jamak. Baik. As-sawabu qama thani. Baik. A'ribha qama fi'lun jalani. Nah, rajulani fa'ilun marfu'un fa'ala al-alif. Baik. Li'annahu musanna. Nah, taukid. Nah, taukidun rajulani atau marfu'. Nah, yuj'al al-juzm. La budda yakunu bi ziyadah al-adnad an ta'atifaini sama ini afdal wa mumtaz. Barakallahu fikum. Kemudian di sini ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan hasanah.
Bagus. Kata beliau, halis sawabu qala rajulani ithnani. Mana yang benar? Apakah engkau mengatakan qama ar-rajulani ithnani atau qama ar-rajulaini itsnain atau qama ar-rajulaini itsnain atau qama ar-rajulani itsnain atau qama ar-rajulaini itsnan? Arba'u suwar. Di sini ada 4 bentuk. Ada 4 gambaran. Yang benar kata beliau as-sawabu qama rajulani itsnani. Yang benar adalah qama rajulani itsnani, telah berdiri 2 orang laki-laki tersebut. Ta'ribha, kata beliau, i'rablah kalimat ini. Qama adalah fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathi. Qama adalah fi'il madhi yang mabni atas fathah. Rajulani adalah fa'ilun marfu'un, merupakan fa'il yang dirafa'kan. Wa 'alamatu raf'ihi al-alifu, dan adapun tanda rafa'nya. Tanda rafa' apa ini? Rajulani. Tanda rafa' dari kata rajulani adalah al-alifu, adalah alif. Kenapa? Niyabatan 'anid dhammati li'annahu mutsanna. Alif sebagai pengganti daripada dhammah dikarenakan rajulani adalah isim apa? Mutsanna. Baik. Nah, ithnani adalah taukidun li rajulani. Adalah merupakan taukid. Maka ithnani di sini adalah isim taukid. Dia adalah taukid dari kata apa? Rajulani. Karena tanpa ithnani saja antum sudah bisa memaknai bahwasanya rajulani artinya apa? 2 orang laki-laki. Ditambahkan lagi dengan ithnani sebagai penguat, sebagai takkid atau taukidnya. Entah? Dan kata beliau rahimahullah ta'ala, wa taukidul marfu'i marfu'. Nah, ini kaidahnya. Antum garis bawahi. Nah, salah satu kaidah. Nah, wa taukidul marfu'i marfu'. Dan taukid. Nah, taukid. Isim yang dirafa'kan adalah dirafa'kan. Apa maksudnya? Taukid ketika dia diperkuat. Yang diperkuat ini adalah isimnya berupa marfu, maka takkidnya juga adalah apa? Marfu. Maka antum jumpai rajulani. Rajulani di situ marfu atau tidak? Marfu, maka taukidnya juga harus marfu. Ini kaidah dari beliau yang mengatakan wa taukidul marfu'i marfu. Contoh, Allah ya'rifikum. Niyabatan 'anid dhammah, sebagai pengganti daripada dhammah. Li'annahu mulhaqun bil mutsanna. Dikarenakan dia mulhaq pada isim mutsanna. Itsnan. Nah, itsnan di situ apa tadi? Nah, taukidun li rajulani wa taukidul marfu' marfu'un niyabatan 'anid dhammah. Li'annahu mulhaqun bil mutsanna. Maksudnya di situ apa? Alif. Limadza lam yuj'al mutsanna hakikiyan? Kenapa tidak dijadikan saja ithnani ini sebagai mutsanna hakiki? Kenapa dia dikatakan yakni mulhaq kepada mutsanna? Kenapa antum enggak boleh katakan dia adalah mutsanna hakiki? Apa jawabannya? Li'annahu la mufrada lahu min lafzihi. Ini kaidah juga. Dikarenakan ia tidak memiliki apa? Lafaz mufrad. Dia tidak memiliki lafaz mufrad. Maka karena tidak ada lafaz mufrad. Apa lafaz mufrad dari ithnani? Apa lafaz mufrad? Enggak ada. Karena dia tidak punya lafaz mufrad, maka dia dikatakan mulhaq. Paham? Ini kaidahnya. Li'anna al-mutsanna la budda yakunu bi ziyadatin. Nah, dikarenakan isim mutsanna tersebut hendaknya ada tambahan. Ada tambahan dari bentuk apa? Dari bentuk mufradnya. Karena isim mutsanna diambil dari bentuk mufrad kemudian mendapatkan tambahan. Baik berupa alif dan nun atau ya dan nun. Ini maknanya. Aghnat an muta'atifaini mutamathilaini lafdhan wa ma'na. Nah, kaidahnya juga sama. Muta'atifaini kemudian mutamathilaini yang semisal dan lafaznya juga sama, enggak ada berbeda dari bentuk mufradnya. Cuma mendapatkan tambahan alif dengan nun atau ya dengan nun. Yang nunnya berharokat fat. Yang nunnya berharokat kasrah. Alhamdulillah. Nah, masya Allah. Nah, mana fokusnya? Alhamdulillah. Nah, kelas? Sudah ini? Nah, iqra'awan. Akram kita selesaikan. Biar besok masuk ke bab selanjutnya. Baik.
فعل ماض تاء الفاعل هذه مفعول وعلامة نصبه كسرة ثبت عن فتحة أنه سالم. Nah, hasbuk. Akramtul muslimata. Nah, beliau mencontohkan akramtul muslimata. I'rablah kata yang mengatakan akramtul muslimata, kata beliau. Dan ini pastinya benar apa salah? Salah. Yang benar adalah as-shawab, kata beliau, al-muslimati. Karena nggak boleh antum katakan akramtul muslimata. Dan yang benar adalah al-muslimati, kata beliau. Dan i'rabnya adalah akrama merupakan fi'lun madhi wa ta'u ta'ul fa'il. Akrama adalah fi'il madhi. Adapun ta yang ada pada akramtu merupakan ta'ul fa'il. Al-muslimati, ini yang benar. Bukan asal muslimah, al-muslimata. Baik, al-muslimata ini salah. Yang benar adalah al-muslimati. Adapun al-muslimati, kata beliau, maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan anil fathati li'annahu jam'un mu'annatsin salim. Nah, adapun yang benar adalah al-muslimati. Karena posisi dari al-muslimati adalah maf'ul bih. Dan maf'ul bih kita ketahui dia mansub. Ini asalnya. Dan tanda nasab asal dari maf'ul bih tersebut adalah apa? Fathah. Namun dia karena dia jamak muannats salim tidak boleh di fathah. Oleh karenanya beliau mengatakan wa alamatu nasbihi al-kasrah. Dan tanda nasabnya adalah menggunakan kasrah niyabatan anil fathah sebagai pengganti daripada fathah. Li'annahu, apa alasannya? Karena dia adalah jamak muannats salim. Jelas? Alhamdulillah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mencontohkan kembali khalaqallahu samawati. Allah Azza wa Jalla menciptakan langit. Berapa lapis langit? 7 lapis langit. Khalaqallahu samawati. Di sini antum dapatkan as-samawati jamak muannats mudzakkar muannats salim. Alhamdulillah. Fokus. Nah, karena kalau antum fokus, antum nggak akan goyang dalam menjawab. Khalaqallahu samawati adalah merupakan jamak muannats salim. As-samawati jamak muannats salim. Khalaqa, kata beliau, fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Khalaqa adalah fi'il madhi, ini i'rabnya. Fi'il madhi yang mabni atas fathah. Allah adalah lafzul jalalah. Allah di sini lafzul jalalah fa'ilun marfu'un bidhammah. Dia adalah fa'il yang dirafa'kan dengan dhammah. As-samawati, adapun as-samawati, kata beliau rahimahullah ta'ala, maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu. Adalah maf'ul bih yang dinasabkan atau yang mansub. Dan tanda nasabnya dengan kasrah. Kenapa? Li'annahu jam'u muannatsin salim. Dikarenakan dia adalah jamak muannats salim. Ingat, as-samawati adalah jamak muannats salim. Apa mufrad as-samawati? Apa mufrad dari as-samawat? Apa mufradnya? As-sama. Idza as-sama'un shaqqa. As-sama. Kemudian as-sama'u ini jamaknya menggunakan jamak apa? Jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Nah, jamak muannats salim. Baik. As-samawati adalah maf'ulun bihi, sudah kita bahas tadi. Taqulu lisyakhsi. Taqulu lisyakhsi, misal engkau mengatakan kepada seorang, ra'aitu famaka. Ra'aitu famaka. Au ra'aitu fuka. Atau ra'aitu fuka. Ma huwa shawab? Mana yang benar? Ra'aitu famaka. Yang benar adalah ra'aitu famaka. Wa bina'an ala lughatin. Nah, berdasarkan bahasa tersebut, ra'aitu wa ra'aitu faka. Nah, berdasarkan beberapa bahasa, ada bahasa lainnya yang mengatakan wa ra'aitu faka, a'ribha ala faka. Maka i'rablah atas faka misalnya. Nah, kita katakan ra'aitu, kata beliau, i'rabnya adalah fi'lun madhin mabniun 'ala sukuni litisalihi bita'il fa'il. Wa ta'u fa'ilun. Baik. Adapun faka. Nah, adapun ra'aitu adalah merupakan fi'il madhi yang mabni atas sukun. Mabni atas
sukun. Kenapa? Litisalihi bita'il fa'il. Litisalihi bita'il fa'il. Dikarenakan adanya apa? Bersambung dengan tak fa'il. Watta'u fa'ilun, dan adapun ta dia di sini berposisi sebagai fa'il. Faka adalah maf'ulun bih, mansubun bil alif, dia dinasabkan dengan alif niyabatan anil fathah, sebagai pengganti daripada fathah. Kenapa? Li'annahu minal asma'il khamsati, dikarenakan dia adalah bagian dari asma'ul khamsah. Taqulu, engkau mengatakan, ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki. Au rajulun, au rajulun, au rajulun. Mana yang benar? Tanya beliau rahimahullah ta'ala, as-sahihu ra'aitu rajulan. Yang benar adalah saya melihat laki-laki pada kata ra'aitu rajulan. Limadha? Kenapa? Li'annaha maf'ulun bihi wa tunsabu bil fathah. Dikarenakan rajulan merupakan maf'ul bih dan ia dinasabkan dengan fathah. Naam, kata beliau, walau ja'altaha rijalan, jika engkau menjadikan rajulan menjadi jamak taksir berupa rijalan, tunsabu bil fathati aydan li'annaha jam'u taksir, maka rijalan ini juga dia dinasabkan dengan fathah dikarenakan dia jamak taksir. Paham tak? Walau ja'altaha, namun jika engkau jadikan kata rajulan ini menjadi rijalat, nah, tunsabu bil kasrati niyabatan anil fathah, maka dia di sini dinasabkan dengan kasrah sebagai pengganti daripada fathah, karena rijalat adalah apa? Jamak muannats. Nah, jamak muannats salim. Ini jawab beliau rahimahullah ta'ala mengatakan li'annaha jam'u muannats salim. Taib. Kemudian kata beliau rijalatun jam'u rijal. Rijalat adalah jamak rijal. Yujma'u al-jam'u 'alal muannatsi, maka dia dijamak atas apa? Nah, jamak tersebut dijamak di atas jamak muannats. Di atas jamak muannats salim. Boleh apa tidak? Nah, boleh? Boleh? Boleh. Misalnya ada orang mengatakan syuruh. Syuruh ini jamak dari kata syarah. Boleh antum katakan syuruh dengan mengatakan syuruhat. Boleh. Nah, wallah ta'ala, nanti akan kita bahas lebih detailnya tentang jamak tersebut. Baik. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, rijalatun jam'u rijal. Nah, ini benar. Sudah kita bahas tadi. Fataqulu fi rijal. Nah, maka engkau misalnya mengatakan pada kata rijal, jamak taksir daripada rajul ini, rijalatun. Menjadi apa? Rijalatun kama qala ta'ala. Nah, ini dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak main-main, kuat lah. Nah, buktinya mana? Dalilnya mana? Bolehnya antum mengatakan rijal menjadi rijalat. Nah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala kata beliau. Nah, ka'annahu jimalatun sufar, dan ini dalam qiraat yang lain. Ketika ada qiraah lain boleh dibaca dengan ka'annahu jimalatun sufar. Ini yang kita ketahui adalah qiraat Hafs an Asim. Adapun qiraat yang lain ada yang membaca ka'annahu jimalatun sufar. Dan boleh. Dan jimalatun sufar di sini. Pihak qiraah, oleh karena beliau rahimahullah ta'ala mengatakan ini adalah bagian dari qiraah yang lain. Nah, betul? Hasanan, bagus kata beliau rahimahullah ta'ala. Lihada az-Zamakhsyari yaqulu, oleh karenanya az-Zamakhsyari seorang ahli an-nahwu juga ahli bahasa, dia mengatakan inna qaumi tajamma'u liqatli. Qala. Nah, sesungguhnya kaumku mereka apa? Berkumpul untuk membunuh seterusnya. Taib, di sini tidak cantumkan detailnya. Qala, kemudian dia mengatakan la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannats. Nah, ini perkataan Zamakhsyari. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengutip perkataan Az-Zamakhsyari, mengatakan la ubali bi jam'ihim, aku tidak peduli dengan mereka berkumpul ingin membunuh. Nah, kullu jam'in muannas, karena seluruh jamak tersebut adalah muannas. Apa muannas? Apa muannas? Perempuan, wanita. Masya Allah, ini indahnya bahasa Arab.
Masya Allah. Kata beliau, la ubali bi jam'ihim, aku nggak peduli mereka mau kumpul atau tidak, nggak peduli. Kullu jam'in mu'annas, karena setiap jama itu adalah mu'annas. Allah barik fi. Masya Allah. Satafhamuna insyaallah ya syabab. Baik. Kemudian beliau rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan idza qulna. Nah, apabila kita mengatakan akramtu taliba, aku memuliakan seorang talib. Harrik at-talib. Nah, maka mana harrik? Harrik lah, berikan harakat tasydid, tahrik. At-talib. Nah, at-talibu awit taliba, awit talibi, mana yang benar? At-taliba. Limadha? Li'annahu maf'ulun bihi wa huwa ismun mufradun wal ismul mufradu yunsabu bil fathah. Maka yang benar adalah kata yang mengatakan at-taliba. Kenapa? Kata beliau, dikarenakan ini adalah maf'ulun bih. Karena at-taliba adalah maf'ulun bihi wa huwa ismun mufrad. Dan at-taliba adalah isim mufrad wal ismul mufrad yunsab bil fathah. Dan isim mufrad dia dinasabkan dengan fathah. Itu? Ada yang paham? Insyaallah antum murojaah lagi. Nah, dan kita sudah sediakan juga sarana untuk antum bisa murojaah, tinggal dibuka di link atau di fanspage Gunung Sari Mengaji ataupun di Facebooknya bisa di Facebook saya fanspage Gunung Sari Mengaji ataupun di YouTube. Kita share ini, antum ingin murojaah silahkan di murojaah lagi. Allah yibarik fikum. Sekarang semua Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan media untuk apa? Fasilitas kita untuk dakwah, untuk menuntut ilmu dan yang lain. Kalau masih kita malas-malasan, subhanallah, sangat rugi. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa kita petik pelajaran darinya dan bisa kita pahami dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya. Nah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.